Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Dr. Dimas, berbagi ilmu, berbagi manfaat. Saya akan bercerita dua kasus. Yang pertama, seorang ibu usia 60 tahun datang ke klinik dengan keluhan perdarahan yang sangat banyak dari kemaluan. Kemudian sebelumnya dia juga mengeluh ada keputihan yang encer, sangat berbau dan terjadinya terus-menerus. Dan saya telusuri juga, ternyata dia ada riwayat bahwa setelah berhubungan dengan suami ada bercak-bercak darah yang juga keluar. Kemudian saya lakukan pemeriksaan pada pasien tersebut, ternyata saya dapatkan bahwa di leher rahimnya ada bentukan yang tidak wajar, ya, seperti kembang kol yang harusnya itu warnanya pink gitu ya, normalnya pink, tapi itu putih seperti kembang kol dan gampang sekali terjadinya perdarahan. Kemudian leher rahimnya juga terasa sangat keras dan pasien juga ada keluhan nyeri yang tidak wajar di daerah panggul bawah. Saya lakukan evaluasi semuanya, ternyata hasil diagnosis dari pasien ini adalah suatu kanker serviks. Kanker serviks ini teman-teman merupakan pembunuh kedua terbanyak di Indonesia selain kanker payudara. Itu kasus pertama. Kasus kedua, seorang wanita muda usia kurang lebih 25 sampai 28 tahun, saya kurang ingat ya pastinya. Dan dia datang dengan keluhan perut yang membesar. Terjadinya progresif dalam waktu kurang lebih 6 bulan terakhir. Dan kini perutnya seperti orang hamil usia 7 bulan. Kemudian saya tanyakan apakah ada nyeri, dia tidak mengeluh nyeri. Apakah ada perdarahan, dia tidak ada keluhan perdarahan, hanya keluhan sebah. Dan biasanya dirasa seperti ingin mual ataupun ingin muntah, karena mungkin perutnya cukup besar sehingga terganggu. Dan pasien ini belum menikah. Kemudian singkat cerita, akhirnya pasien ini dilakukan operasi, saya rujuk, dan pada saat kontrol dia mengatakan bahwa terkena kanker ovarium stadium awal atau kanker indung telur stadium dini, stadium awal. Dan karena masih stadium dini, hanya dilakukan observasi saja tanpa dilanjutkan dengan kemoterapi maupun radioterapi. Tapi ini tidak semua kanker tentunya ya. Nah, dua kasus ini adalah dua kasus tumor ganas yang cukup sering terjadi pada wanita. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang tumor ganas kandungan yang sering dialami oleh seorang wanita. Simak terus videonya. Baik, jadi teman-teman, kalau kita bicara tentang tumor ganas, saya sudah beberapa kali menyampaikan bahwa tumor adalah benjolan yang tidak semestinya tumbuh tapi tumbuh, dan karena ganas maka dia memiliki sifat yang merusak jaringan sekitarnya. Bahkan dia bisa jalan-jalan, dia nempel di jaringan-jaringan yang jauh seperti di paru, di otak, di organ-organ sekitar seperti di usus atau di kandung kencing ya. Dan karena ini topiknya tumor kandungan, maka tentu pembahasannya adalah di organ kandungan, antara lain di leher rahim yang paling sering, kemudian di indung telur, kemudian di rahim itu sendiri, dan juga ada juga di kanker saluran telur, ada juga kanker akibat perubahan hasil buah kehamilan yang menjadi ganas atau penyakit trophoblas yang tipenya ganas. Kemudian ada juga kanker vagina, ada juga kanker vulva. Kanker vulva itu kanker luarnya itu ya, kemaluan di luar itu namanya vulva. Baik, kita bahas satu persatu, mungkin hanya 4 yang akan saya bahas, yaitu kanker serviks yang cukup sering, kanker ovarium, kemudian kanker endometrium atau kanker rahim, dan yang terakhir adalah penyakit trophoblas ganas ya. Ini yang juga banyak dialami oleh perempuan di seluruh dunia. Yang pertama adalah kanker serviks. Kanker serviks ini terjadi akibat adanya infeksi virus HPV. HPV ini ada dua sifat. Ada dua jenis virus yang memiliki sifat
jinak dan juga virus yang memiliki sifat ganas. Nah, pada kanker serviks ini yang terinfeksi oleh virus HPV yang tipe yang ganas. Virus HPV ini melakukan infeksi atau menyerang pada lapisan permukaan luar rahim, sehingga dia itu dalam waktu yang sangat lama, tentunya bisa sampai 20 tahun, dia merusak lapisan luar, kemudian menginfeksi ke dalam dan merubah sifat sel yang awalnya itu jinak menjadi ganas dan destruktif atau menghancurkan jaringan-jaringan sekitarnya. Nah, biasanya virus HPV ini tertularnya melalui hubungan seksual. Jadi pada kasus-kasus kanker serviks, faktor risiko seksual atau sexual habit ini sangat perlu untuk digali. Karena salah satu penularannya adalah dengan hubungan seksual, ya. Nah, kanker serviks ini progresnya atau proses perjalanannya itu adalah satu-satunya penyakit kanker yang bisa di tracing, karena dia sangat lama, bahkan bisa 20 tahun. Dan harusnya dengan waktu yang sangat lama itu tentu kita ada kesempatan untuk memotong mata rantai supaya selesai di stadium dini, sehingga tidak berlanjut ke stadium akhir dan bisa mengancam nyawa. Namun kenyataannya sampai sekarang kita masih kesulitan untuk melakukan deteksi dini, dan seringkali pasien yang datang ke dokter kandungan itu adalah kasus yang sudah stadium lanjut, dan dokter kandungan sudah tidak bisa melakukan apa-apa, hanya sekedar kemo maupun radioterapi, tidak lagi bisa dilakukan operasi secara total. Nah, gejala apa yang biasanya sering muncul? Gejala yang sering muncul pada kasus kanker serviks terutama yang sering adalah perdarahan dari kemaluan. Biasanya perdarahannya di luar siklus haid, ya, di tengah-tengah siklus haid atau di luar siklus haid, dan seringkali juga sepanjang siklus. Biasanya terjadi pada wanita yang sudah berusia 50 tahun ke atas, ya, kira-kira mungkin 55 sampai 60 tahun atau lebih, ya. Itu di usia itu yang paling sering. Yang berikutnya biasanya juga ada keluhan keputihan yang banyak, berbau, dan kejadiannya terus menerus, berbeda dengan keputihan yang normal atau keputihan sering dialami oleh seorang perempuan. Itu biasanya hanya 7 hari atau 2 minggu, kemudian setelah itu akan membaik seiring dengan perbaikan higienis, kemudian pengobatan-pengobatan, ya, atau modifikasi gaya hidup. Tapi kalau yang seperti ini, yang kanker serviks, dia tidak ada perubahan setelah dilakukan segala macam terapi seperti tadi, itu tidak ada perubahan, bahkan cenderung semakin banyak. Dan biasanya pasiennya mengeluh gatal, keputihannya juga sangat berbaunya sangat tidak sedap, ya. Bila pasien masih memiliki suami, maka waspada kalau terjadi perdarahan pasca senggama. Dapat dicurigai ini ada suatu trauma gitu, karena gesekan dan karena tekanan, sehingga ada lecet dan menyebabkan luka, ya. Tentu kalau ada luka pasca senggama sebaiknya dilakukan pemeriksaan ke dokter supaya tidak terlambat. Jadi itu tadi, ya, perdarahan, keputihan, ada keluhan perdarahan pasca senggama, ya. Kemudian bagaimana supaya tidak atau mencegah terinfeksi virus HPV dan bisa mencegah kanker serviks? Yang pertama harus dilakukan tentu seksual habitnya harus baik, tidak bergonta-ganti pasangan, ya, setia dengan satu pasangan, gunakan kondom bila perlu. Kemudian yang ketiga vaksinasi, ya. Vaksinasi ini sangat penting terutama bagi mereka yang belum pernah berhubungan seksual, ya, perempuan yang belum pernah berhubungan seksual dan dilakukan vaksinasi, maka 80% akan melindungi leher rahim, ya. Berbeda dengan wanita yang sudah kadung pernah berhubungan seksual kemudian ingin divaksin, maka efektivitasnya akan berkurang menjadi kira-kira 50% saja efektivitasnya. Jadi program pemerintah sekarang sedang menggalakkan bahwa akan dilakukan vaksinasi pada anak SD usia 11
sampai 12 tahun, kira-kira usia kelas 5 atau kelas 6 SD, lakukan vaksinasi massal dan diupayakan gratis. Tujuannya adalah untuk mencegah terinfeksinya kanker leher rahim, ya. Kemudian bila ada keluhan, ya, untuk mencegah, bila ada keluhan entah itu keputihan yang rasanya tidak nyaman atau nyeri atau perdarahan, segera periksakan diri ke dokter. Jangan takut, ya, sebelum semuanya terlambat. Karena kanker leher rahim ini prosesnya itu lama sekali, 20 tahun. Jadi sangat sayang sekali kalau kita selama 20 tahun itu tidak kita manfaatkan dengan baik dan benar untuk melakukan deteksi dini, untuk melakukan pencegahan. Sehingga apa? Sehingga untuk tidak terjadi hal-hal yang komplikasi yang berkelanjutan. Dan itu sangat bisa dilakukan di fasilitas yang low setting, ya, yang seperti puskesmas, bidan praktek mandiri, dokter umum itu sudah bisa melakukan pemeriksaan untuk deteksi kanker serviks dengan cara apa? Dengan cara pap smear salah satunya. Atau bila tidak ada fasilitas pap smear atau patologi, bisa dilakukan dengan pemeriksaan inspeksi visual asetat. Jadi dua itu untuk melakukan screening kanker serviks, pap smear atau inspeksi visual asetat. Dengan melakukan dua atau salah satu dari pemeriksaan ini, teman-teman sekalian dapat mendeteksi kemungkinan terjadinya kanker serviks. Sehingga apa? Sehingga bila ada kelainan, maka bisa dilakukan tindakan segera, entah itu dibakar, dibuang leher rahimnya, atau dioperasi, diangkat semua. Itu justru akan lebih mudah kalau terjadi di stadium atau pada saat masih berupa lesi prakanker. Nah, bicara tentang lesi prakanker ini artinya sudah ada luka begitu tapi belum menuju kanker, hanya prakanker, ya, sebelum menuju kanker. Ada yang namanya cervical intraepithelial neoplasia, jadi kita singkat biasanya CIN. Kalau sudah ada CIN, maka harus waspada, ada risiko terjadinya kanker leher rahim. Namun demikian, CIN itu ada beberapa tahap, ada CIN 1, CIN 2, dan CIN 3. Nanti harus dikonsultasikan dengan dokter kandungan yang mana yang harus dilakukan terapi dan mana yang tidak perlu dilakukan terapi. Dan bila teman-teman sekalian hasilnya sudah ada CIN, maka jangan dianggap enteng, harus rutin kontrol dan minimal rutin pap smear. Supaya apa? Supaya tahu ada progresivitas penyakit atau tidak ada. Bila sudah ada menuju suatu penyakit yang kemungkinan menjadi ganas, maka sebaiknya dilakukan operasi segera. Nah, bagaimana pengobatannya? Misalnya udah ada kanker serviks, apa nih yang bisa diapakan? Obatnya diapakan? Pengobatannya tentu pilihan utama untuk kanker adalah radioterapi. Bila radioterapi tidak memungkinkan, maka dilakukan kemoterapi. Dan dua ini, terutama radioterapi, ya, radioterapi ini sangat efektif untuk membunuh sel kanker. Hanya saja kalau di Surabaya sementara ini untuk radioterapi memang antriannya cukup panjang dan cukup lama karena kasusnya sangat banyak. Ya, itu tadi tentang kanker serviks. Nah, yang kedua adalah kanker ovarium. Nah, ini juga kasus yang cukup banyak dan menempati urutan kedua kalau kanker ginekologi setelah kanker serviks. Kanker ovarium itu menyerang lebih variatif, ya, usianya. Bisa usia anak-anak sampai usia manula atau lanjut usia, dengan jenis kanker ovarium yang berbeda-beda. Dan kanker ovarium ini terus terang saja kabar buruknya adalah lebih sulit diprediksi, lebih sulit dideteksi daripada kanker serviks atau kanker leher rahim. Karena kanker ovarium ini sangat progresif, sekalinya ada massa, ada benjolan, itu tiba-tiba bisa membesar sangat besar, dan kalau telah dioperasi bahkan bisa menyebabkan meninggal dunia. Kanker ovarium biasanya gejalanya adalah pembesaran perut, ya, entah itu ada benjolan atau berisi cairan. Ya, kalau benjolan kemungkinan besar memang masanya dari ovariumnya, tapi kalau cairan terkadang massa ovariumnya kecil, massa tumornya kecil, tapi dia sangat
merangsang tubuh untuk mengeluarkan cairan yang namanya asites ya. Jadi perutnya kembung bukan karena gemuk tapi karena berisi cairan. Nah, ini salah satu tanda-tanda kalau ada tumor di dalam perut kemudian ada cairan asitesnya, maka ada kemungkinan ini suatu tumor ganas. Apakah kanker ovarium ada perdarahan? Tidak ada. Kanker ovarium tidak semuanya mengalami perdarahan kecuali kanker ovarium yang menghasilkan hormon-hormon estrogen. Misalnya ada banyak ya. Pokoknya ada tumor yang menghasilkan estrogen sehingga terjadi penebalan dinding rahim dan terjadi perdarahan. Namun sebagian besar kanker ovarium jarang yang terjadi perdarahan. Apakah ada keputihan? Tidak selalu, karena tidak spesifik berhubungan dengan keputihan ya. Yang paling dominan adalah perut yang membesar dan disertai nyeri di daerah bawah panggul ya. Karena apa? Karena desakan massa, karena ada massa di situ, dan bila sangat membesar dia mendesak sekitarnya, bisa gangguan buang air besar, bisa gangguan berkemih, dan gangguan-gangguan sesuai di mana dia mendesak organ di sekitarnya ya. Itu kanker ovarium. Kanker ovarium ini menyerang banyak usia dengan yang sangat bervariasi, dan tiap jenis kanker ovarium terapinya berbeda-beda ya. Bisa pendekatannya dengan operasi, bisa pendekatannya juga dengan kemoterapi, tergantung juga stadiumnya, sejauh mana dia menyebar ya. Dan apakah bisa dilakukan deteksi dini? Belum ada guideline nasional atau guideline internasional yang mengatakan harus begini untuk harus melakukan pemeriksaan ini untuk mendeteksi suatu kanker ovarium. Sampai saat ini belum ada yang benar-benar dianjurkan, kecuali ada riwayat dari keluarga sebelumnya bahwa memiliki kanker ovarium, maka sangat dianjurkan untuk anak keturunannya melakukan screening gen ya, screening gen supaya tahu dia ada risiko terkena kanker ovarium atau tidak. Tapi kalau dalam riwayat keluarganya tidak ada risiko kanker ovarium, tidak ada riwayat penyakit kanker ovarium, maka tidak perlu dilakukan screening, karena sampai sekarang secara statistik masih belum efektif pemeriksaan seperti itu. Memang yang dianjurkan adalah pada mereka yang sudah ada riwayat kanker ovarium pada keluarganya ya. Kemudian apakah kanker ovarium harus dioperasi? Sebagian besar kanker ovarium akan berakhir di operasi ya. Karena apa? Karena tentu saja tumor kelihatan bentuknya besar begitu, maka tentu akan sangat baik kemungkinan penyembuhannya kalau tumor itu diangkat ya. Itu prinsipnya. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk menghindari kanker ovarium? Segera, intinya adalah kalau ada keluhan di perut bawah, entah itu benjolan, entah itu nyeri yang tidak wajar, maka periksalah ke dokter kandungan, jangan ditunda terlalu lama. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendeteksi secara dini. Kalau memang ini kemungkinan kanker, maka bisa dilakukan operasi misalnya. Atau misalnya bukan kanker pun, ya bisa dilakukan tindakan-tindakan lain, misalnya pemberian obat hormon atau pemberian obat-obatan yang lain ya. Jadi hanya itu untuk kanker ovarium, tidak bisa melakukan screening seperti kanker serviks, karena sampai saat ini belum ada guideline yang menjadi pedoman, kecuali pada pasien yang dengan riwayat keluarganya memiliki riwayat kanker ovarium. Kanker ovarium ini kanker indung telur ya, kanker indung telur yang dua itu membesar menjadi tumor ganas. Oke, itu tadi tentang kanker ovarium. Berikutnya adalah kanker endometrium atau kanker rahim ya, kanker permukaan lendir rahim. Jadi saya beberapa kali menjelaskan bahwa dinding rahim itu lapisan terluarnya, lapisan terluar itu ada namanya endometrium, lapisan mukosa rahim. Kalau mukosa rahim ini berubah menjadi ganas, maka dinamakan suatu kanker endometrium. Kanker endometrium biasanya keluhannya yang dominan adalah perdarahan, kemudian ada perbesaran rahim ya, dan biasanya juga disertai keluhan nyeri maupun keputihan yang berbau ya. Berbeda dengan kanker serviks, kalau kanker serviks tidak ada perbesaran rahim ya. Kalau endometrium bisa terjadi perbesaran rahim. Biasanya kanker endometrium ini terjadinya memang pada usia tua, tapi tidak menutup kemungkinan usia yang lebih muda, yang pada usia 35-40 tahun sudah bisa terkena kanker endometrium, terutama yang tipe-tipe yang bersifat
estrogen dependen atau yang bersifat hormon terpengaruh oleh hormon estrogen. Ya. Nah, secara umum memang kanker endometrium itu ada dua, satu yang dipengaruhi oleh estrogen, yang satu tidak dipengaruhi oleh estrogen. Dan tentu yang dipengaruhi oleh estrogen ini yang lebih baik prognosisnya atau kemungkinan sembuhnya daripada yang tidak dipengaruhi oleh hormon estrogen. Oke, jangan terlalu melip. Saya ringkasnya begini, gimana sih apa saja faktor resikonya terjadi kanker endometrium? Pertama adalah suatu siklus haid yang anovulator ya, tidak terjadi ovulasi setiap bulannya. Misalnya gangguan haidnya tidak rutin atau tidak teratur misalnya ya, bisa 3 bulan sekali gitu ya, karena ada penebalan dinding rahim, kemudian baru 3 bulan dia baru haid misalnya. Itu waspada, pada beberapa kasus atau pada jangka panjangnya bisa terjadi kanker endometrium. Kemudian yang kedua, pada wanita yang obesitas ya, biasanya pada wanita obesitas itu cenderung hormon di dalamnya, di dalam badannya dia itu lebih banyak daripada yang non obes. Sehingga apa? Sehingga paparan hormon tadi itu akan merangsang sel rahim, sel dinding rahim menjadi mudah sekali untuk tebal. Dan perubahan ini yang terjadi bertahun-tahun, maka bisa merubah sel tadi yang hanya membesar, dia berubah sifat menjadi ganas. Ya, itu yang perlu diwaspadai. Kemudian pada pasien dengan riwayat kanker payudara mendapatkan terapi hormonal, maka ada risiko terjadi kanker endometrium akibat paparan hormon yang dalam jangka waktu yang lama ya. 3 ini kira-kira yang sering menjadi penyebab mengapa kanker endometrium yang tipe yang estrogen dependent, yang berkaitan dengan hormon estrogen. Sementara yang lainnya yang tidak berkaitan dengan hormon estrogen itu adalah tipe yang sangat ganas ya, yang tidak bisa diprediksi dan tiba-tiba muncul, datang sudah stadium yang lanjut ya. Ada beberapa jenis, ada serous karsinoma, ada clear cell karsinoma, dan ada sel jenis-jenis yang lain, saya tidak perlu sebutkan di sini. Biasanya terjadi pada wanita-wanita yang dengan usia yang lebih tua daripada yang terkait dengan hormon estrogen tadi. Nah, sekarang diapakan kalau ada kanker endometrium ini ya? Pilihan pertama biasanya melakukan operasi untuk melakukan angkat rahim, karena rahimnya itu menjadi masalah, maka sebaiknya dilakukan pengangkatan. Pada kasus-kasus masih muda, belum punya anak, kemudian terdiagnosis dengan kanker endometrium, maka bisa dilakukan pemberian obat hormon untuk menekan progresivitas, untuk menekan berkembangnya kanker ke yang lebih lanjut dengan edukasi dan informasi yang sangat bagus, sangat baik, sangat kuat, dan pasien menyetujui, maka bisa dilakukan seperti itu. Tapi kalau misalnya dipertimbangkan risiko dan manfaatnya lebih banyak risikonya, maka tentu biasanya pilihannya tetap adalah operasi angkat rahim yang dengan risiko tidak bisa haid dan tidak bisa hamil ya. Itu adalah tentang kanker endometrium. Kanker endometrium ini cukup banyak terjadi ya, meskipun tidak sebanyak kanker serviks dan kanker ovarium. Nah, yang terakhir adalah kanker trofoblast ya, penyakit trofoblast ganas. Kenapa namanya trofoblast? Jadi penyakit ini terjadi akibat hasil pembuahan atau hasil konsepsi, hasil pembuahan itu sperma dan sel telur ya, yang ternyata produknya itu bukan bayi tapi berupa sel ganas. Berupa sel ganas yang dia merusak jaringan rahim, bahkan pada beberapa kasus bisa sampai menjebol rahim. Mungkin teman-teman tahu hamil anggur. Hamil anggur itu adalah penyakit trofoblast tapi yang tipe jinak. Nah, yang tipe ganas itu seperti hamil anggur namun lebih destruktif, lebih merusak ya. Ada banyak macamnya. Intinya adalah pada kasus penyakit trofoblast ganas, biasanya keluhan yang dimunculkan adalah perdarahan ya, kemudian ada fase-fase seperti hamil, tidak haid, kemudian mual muntah, tapi ternyata munculnya adalah
penyakit Trophoblas ganas ya. Dan kabar baiknya penyakit ini sangat memberikan respon terhadap kemoterapi. Jadi kalau ada penyakit ini biasanya dilakukan kemoterapi dan bisa sembuh sempurna ya, dengan monitoring ketat. Biasanya kadar hormonnya dicek, nama kadar hormonnya beta-HCG dicek secara serial begitu sampai pada titik yang sudah aman, kemudian baru dihentikan ya. Kira-kira gejala apa yang bisa mengindikasikan ini suatu penyakit Trophoblas ganas, penyakit suatu tumor kandungan juga? Yang pertama biasanya perdarahan ya. Perdarahannya terjadi misalnya pasca kuret ya, sempat hamil kemudian kuret tapi kok tetap perdarahan, atau pasca melahirkan ternyata tetap perdarahan tapi bukan suatu perdarahan pasca salin ya, ada suatu yang lain. Setelah dikuret ternyata hasil patologinya ternyata menunjukkan suatu keganasan. Kemudian disertai pembesaran rahim ya, ada pembesaran rahim yang tidak wajar seperti orang hamil tapi tidak hamil ya. Kemudian ada keluhan-keluhan hamil muda, misalnya mual muntah hebat gitu ya, karena dia sebenarnya adalah hasil konsepsi yang gagal, hasil produk kehamilan yang gagal menjadi bayi ya. Kemudian karena Trophoblas ini bentuk hormonnya gitu ya, menyerupai hormon tiroid, kadang-kadang ada tanda-tanda gangguan hipertiroid, berdebar, berkeringat dingin ya, kemudian diare gitu ya, dan segala macam keluhan-keluhan hipertiroid. Kalau sudah berat, misalnya terjadi penjalaran ke paru-paru atau ke otak, maka tentu bisa disertai sesak, sertai kejang-kejang dan segala macam, tergantung di mana dia sel kanker ini metastasis atau menginfeksi ya. Obatnya apa? Obatnya untuk koriokarsinoma atau penyakit Trophoblas ganas itu obatnya adalah dilakukan kemoterapi ya. Dia sangat baik responnya terhadap kemoterapi. Namun pada kasus yang perdarahannya cukup banyak, biasanya dipertimbangkan untuk dilakukan angkat rahim. Untuk apa? Supaya perdarahannya bisa teratasi. Karena kalau perdarahan banyak, sering pucat, sering anemia, maka tentu akan kesulitan untuk melakukan kemoterapi ataupun radioterapi. Karena pemberian dua modalitas kemoterapi maupun radioterapi ini sangat membutuhkan syarat kondisi tubuh yang fit ya, sehingga apa? Sehingga kemoterapi maupun radioterapi bisa berjalan dengan optimal. Baik, pesan saya untuk tumor ganas kandungan, mohon untuk segera periksa ke dokter kandungan kalau teman-teman ada keluhan, entah itu benjolan, perdarahan, keputihan yang tidak wajar, ya, keputihan pasca perdarahan pasca kuret, supaya apa? Supaya bisa terdeteksi sejak awal dan tidak terjadi kasus-kasus yang sudah telat, sudah stadium lanjut baru datang ya. Tidak perlu takut, karena tidak selalu pada saat datang langsung dilakukan kemo atau dilakukan operasi, tidak, karena banyak prosesnya untuk menuju ke suatu tindakan. Jadi tidak perlu takut, datang saja dulu, konsultasi, cerita dulu, sampaikan keluhannya apa, maka dokter kandungan akan memberikan solusinya, kemudian akan mengarahkan harus kemana dan harus apa. Baik, saya rasa itu dulu untuk kali ini tentang tumor ganas kandungan. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Silakan subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi ilmu, berbagi